Dia berpoligami dengan adik kandung saya sendiri. Kalau saya langsung mengatakan kita bercerai. Kenapa seperti itu? Putri dia jawab, bodoh amat. Di situ saya semakin jijik, semakin. Iya sih. Akhirnya melapor ke Polres akhirnya sidang etik. Suami apa komentar? Aduh, dia tuh langsung jadi monster. Gimana? Dia jadi jahat, semua ancaman. Kalau nggak ada anak-anak ini, ibaratnya selesai kau. Selesai itu maksudnya? Ya mungkin atau apa. Dia selalu ngomong, kamu itu benalu. Saya sial, terus saya istri durhaka. Saya makan dari sisa-sisa anak-anak saya. Kadang saya juga tidak makan, karena saya mau dari mana? Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Mungkin orang berpikir, saya ibu yang kejam. Keluar dari Kaltara pun saya tidak bisa bawa anak-anak saya. Dan saya pikir Mas Uya, kalau saya tetap tinggal di asrama, saya bisa gila. Saya bisa mati dengan apa yang diberikan sama saya. 3, 2, 1, close the hordeng. Ketemu lagi bersama saya, Sersan Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Di LBU, Lembaga Bantuan Uya, di The Real Rumah Uya. Sersan, ini adalah pangkat 2, bukan pangkat. Tapi serius tapi santai. Ya, Sersan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu seorang wanita. Langsung datang dari Kalimantan Utara. Beliau adalah Mbak Tiwi. Kita panggil Mbak Tiwi, seorang istri dari polisi, Ibu Bayangkari berarti. Iya Pak. Yang mengadu ke LBU, Lembaga Bantuan Uya ini karena suaminya menikah lagi dengan adik kandung saya sendiri. Suaminya menikah lagi dengan adik kandung sendiri. Iya. Adik kandung mbaknya berarti. Iya. Oke. Suami ini udah menikah dengan Mbak Tiwi berapa lama? 17 tahun, alhamdulillah. 17 tahun udah menikah, udah dikaruniai anak pastinya. 3, ya? Alhamdulillah 3. Oke, sebelum kita bahas, kita lihat dulu berikut ini. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Kapolri, yang terhormat Bapak Kapolda Kaltara. Perkenalkan Pak, saya seorang Bayangkari, nama saya Asnar Pratiwi Alwi, saya istri dari Ibtu Hairudin Pak. Mohon izin Pak, saya mau di sini Pak, saya mau melaporkan Pak, kemarin saya tuh sudah sidang kode etik Pak, tapi saya tidak puas dengan hasil yang Bapak berikan kepada suami saya Pak. Izin Pak, di sini saya sedikit bercerita Pak tentang kasus saya. Saya melaporkan suami saya di Ditpropam pada bulan Agustus tahun lalu 2021, di mana laporan saya di sini adalah suami saya telah menikah siri dengan seorang perempuan, yang dimana perempuan itu adalah adik kandung saya sendiri. Oke, ini sempat viral ya. Oke, ini viral ini awalnya di mana viralnya? Di Kaltara juga sih, setelah tanggal 17 November saya sidang kode etik kemarin. Oke. Dan saya merasa kecewa dengan keputusan yang diberikan Kabid Propam atau pihak Polda kan. Oh, berarti yang sudah menjalani sidang kode etik? Iya, baru saya viral. Di Polda? Iya, di Polda Kalimantan Utara. Iya, betul banget. Oh iya, yang menyidang adalah? Kabid Propam langsung. Propam langsung, iya. Oke. Kecewanya kenapa? Menurut saya, bukti saya apa dan lain sebagainya, pemeriksaan yang dilakukan, hukumannya tidak sesuai lah kalau menurut saya. Apa yang saya lihat, apa yang terjadi dengan kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain, yaitu yang perselingkuhan saja, yang didapat perselingkuhan saja itu PTDH. Pemecatan secara tidak hormat. Makanya, maaf, ini bisa dipakai Mbak? Ini. Oh iya. Oke, bagaimana tadi Mbak? Lanjutnya. Jadi pas sidang itu gimana ya? Di dalam sidang itu lebih banyak menjuru ke permasalahan rumah tangga saya. Sementara di sidang kode etik itu yang mungkin harusnya adalah permasalahan yang terjadi pernikahan Pak Hairudin sebagai seorang polisi. Berarti Mbak Tiwi benar istri sahnya ya? Iya. Yang Ibu Bayangkari ya? Betul. Oke, ini adalah foto pernikahan dari Mbak ya? Iya. Suami saya namanya Ibtu Hairudin. Oke. Menjabat sebagai apa terakhir? Kabak Rohjas. Kabak Rohjas berarti rohani dan jasmani? Iya, betul. Rohaniawan dong? Iya, betul banget. Dia bagian rohani. Oh, kabak rohani dan jasmani. Makanya waktu awal sidang itu, Pak Kabid Propam itu bertanya,
kalian ada aliran apa, ngikut aliran apa selama menikah sama Pak Hairudin kan? Aliran? Ya, maksudnya aliran agama apa sehingga mungkin kenapa Pak Hairudin berpoligami, apalagi dia berpoligami dengan adik kandung saya sendiri Adik kandung, iya itu yang seharusnya kalau saya begini Mas Uya, saya satu bapak tapi beda mama dengan adik saya ini. Tapi tetap adik kandung namanya Iya, dong. iya, tapi kalau menurut suami saya itu tidak haram, itu boleh saja. Makanya saya ke Departemen Agama Kendari untuk menanyakan hal tersebut. Iya, takutnya saya yang salah. Namanya agama, kita nggak boleh main-main dalam agama. Dan alhamdulillah semua mazhab, semua ikatan agama semua itu mengatakan kalau itu adalah haram, tidak ada yang diperbolehkan sama sekali. Dari Anissa 23. Iya, itu haram. Dan diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu maksudnya meninggal dulu, seharusnya dia mau turun ranjang atau naik ranjang kan, mungkin meninggal salah satunya baru dia nikah yang anunya lagi itu baru boleh. Ada lagi nih, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menikahi wanita kakak beradik sekaligus adalah haram secara ijma. Baik keduanya saudara kandung, saudara sebapak atau seibu, sama saja. Jadi betul banget, yang senasab atau sesusu. Iya, betul banget. Bila pria terlanjur menikahi seorang wanita kemudian keduanya ternyata terjadi kejelasan masih saudara tunggal dengan tanda bukti kuat atau pengakuan, maka mereka harus dipisahkan. Bila wanita tersebut hamil, maka anak ternasab dan disambungkan pada si penggaul ibunya atau bapak biologisnya. Ini banyak sekali. Tapi menurut saya ini sebelum kita nanya awal muasalnya gimana kok bisa terjadi suami menikahi adik kandung Mbak sendiri. Kita di luar bicara hukum agama ya. Yang saya tahu ada peraturan Kapolri atau Perkap ya, peraturan Polri nomor 6 tahun 2018 kalau nggak salah. Kalau nggak salah pasal 4-nya itu melarang bagi polisi ya yang merupakan pegawai negeri sipil untuk menikah lebih dari sekali, lebih dari satu. Iya. Itu ada. Dan ada lagi, kalau kita mengacu pada undang-undang pernikahan tahun 1 tahun 74, ini kita pernah bahas dulu waktu soal Rasman ya. Ya kan istrinya kan pegawai negeri ya. Bahwa ya dilarang ya pegawai negeri sipil atau apapun ya untuk menikah lebih dari satu, kecuali mendapatkan izin istri. Itu pun apabila istri dianggap tidak mampu, misalnya cacat, atau tidak bisa memberikan keturunan, sakit keras, itu harus ada izin. Itu setahu saya. Nah, apalagi ini adalah suami Mbak ada di dalam institusi kepolisian, bagian rohani. Institusi Polri, itu bagian rohani lagi ya. Dan itu ada diatur dalam Undang-Undang Polri nomor 6 tahun 2018. Coba koreksi saya kalau salah ya. Ingatan saya kan saya bukan sarjana hukum, soal sarjana ilmu politik ya. Nah itu harusnya. Tapi sebelum kita bahas lagi masalah ketidakpuasan terhadap sanksinya, nanti sanksinya akan saya tanya, gimana ceritanya kok bisa suami menikah dengan adik kandungnya Mbak sendiri? Kalau kenapa bisa, saya tidak sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Desember 2020, saya kan orang Kendari. Saya orang Kendari. Saya pulang ke Kendari dan pada saat itu diantar dengan suami. Tidak ada masalah, tidak ada apa. Terus saya balik dari Kendari itu, saya singgah di Makassar. Kebetulan adik saya ini ada di Makassar di bulan Februari akhir. Dan saya ketemu. Adik yang dinikahin suami ini? Iya. Dan saya ketemu dia di situ dan di akhir Februari itu, maksud saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang keanehan atau gimana. Awal Maret saya kembali ke Kaltara. Nah, di situ memang suami saya mengatakan saya mau berpoligami. Mungkin minta izin atau apalah artinya. Dan saya mengatakan saya tidak mau dipoligami. Kalau ada poligami berarti kita bercerai. Saya bilang seperti itu. Terus dia ngomong poligami itu adalah disunahkan oleh Rasulullah. Dia bilang itu adalah cara untuk seorang istri masuk surga kan, melalui pintu mana saja. Dan saya sempat bertanya, nggak ada ke pintu lain selain poligami kan? Karena banyak cara untuk menuju surga ya. Iya, karena menurut saya buat apa rumah tangga kita mau menuju surga dan sementara saya tidak ikhlas, tidak ridho dengan apa yang Anda lakukan. Setelah itu
saya dengan adik saya tetap berkomunikasi seperti biasa. Belum tahu nih bahwa wanita ini adalah adik kandungnya Mas sendiri Iya, yang mau dinikahin. iya belum tahu. Terus di bulan itu kan ketahuan dia menikah di bulan Maret itu setelah propos turun kan. Jadi rumah tangga saya berjalan, di bulan 7 itu saya hamil. Tapi saya Masih hamil, sempat hamil. Iya betul banget. Oke, anak keberapa nih? Keempat. Keempat. Tapi kuret karena Oke. janin tidak jadi. Oke. Di bulan 7 tuh dia langsung mengatakan, bagaimana keadaan kamu, udah sehat-sehat saja? Ya udah sehat. Tuh dia ngomong lah, saya sudah menikah. Dia bilang, saya sudah poligami kamu. Oh, dia jujur. Iya, gentle banget kan. Bicara nggak siapa orangnya? Enggak. Oke, itu masalahnya berarti ya. Oke. Dia tidak ngomong, cuma dia bilang saya sudah menikah lagi. Wow. Apa? Reaksinya apa, Mbak? Saya orangnya tidak tahu ribut. Saya orangnya lebih senang dengan perdamaian. Saya langsung mengatakan kita bercerai. Oke, ini udah prinsip ya. Iya betul banget. Oke, saya potong juga. Yang saya ingat lagi tadi, saya baru ingat di peraturan Polri nomor 6 tahun 2018, semua tata cara pernikahan, perceraian, ya, perkawinan anggota Polri itu harus Sidang. Betul banget. Sepengetahuan dari institusi ya. Iya, itu harus sidang. Lanjut. Jadi langsung minta cerai. Iya, saya minta cerai. Tapi saya berpikir lagi kan, saya berpikir tidak semudah itu. Kami punya anak 3, bagaimana masa depan anak-anak kami? Karena dia langsung ngomong, kalau kau lapor, otomatis saya dipecat. Oh, langsung begitu ngancam. Dia ngomongnya. Jadi waktu saya berpikir, saya hancur sih ya, hancur banget. Tapi saya pikir lagi, saya sampai ngomong bagaimana dengan anak-anak kita? Saya bilang, sekarang yang kita pikirkan adalah anak-anak kita. Terus dia ngomong, tinggallah duduk diam di dalam rumah. Biarlah permasalahan ini saya selesaikan. Terus saya nanya lagi, permasalahan yang mana yang mau diselesaikan? Nah, sementara kau sudah menikah. Dan tidak ada masalah sebelumnya. Tidak ada masalah sebelumnya, dan kau sudah menikah. Cobanya kau baru mau menikah. Mungkin ada yang bisa diselesaikan, mungkin kita bercerai baik-baik atau bagaimana. Ini kan kau sudah menikah. Terus dia ngomong, tenanglah dulu bilangnya. Kalau kau sampai gugat cerai, saya akan ceraikan perempuan itu juga. Dia bilang gitu? Iya, tapi kan saya pikir itu urusan kamu, urusan kamu. Intinya saya memang mau bercerai. Terus saya pikir, di situ saya belum lapor. Saya masih banyak berpikir, ya Allah, saya bilang saya sholat. Saya harus ngambil keputusan yang mana, sementara saya punya 3 anak, saya bilang. Dan saya itu menikah muda, di umur 18 tahun saya sudah menikah. Saya berpikir lagi buat masa depan saya, bagaimana. Dan saya kembali ngomong sama dia, oke lah, saya bilang, silahkan Anda berpoligami, silahkan Anda menikah lebih dari 1, saya bilang. Tapi kita tetap menjadi suami istri untuk di mata dunia dan di mata anak-anak kita. Tapi kalau untuk urusan pribadi di antara kita sudah tidak ada. Katanya? Itu kata saya ke dia. Saya masih berbesar hati nih. Betul banget. Ini tapi ceritanya mengingatkan kita kepada kemarin kasus siapa ya, Feby Sharon dengan polisi juga ya. Ya, yang katanya tetap menikah untuk karir gitu ya. Oke. Tapi dia tidak mau kan. Dia mengatakan tidak ada pernikahan seperti itu. Maksud saya begini, anak kita baru SD kelas 1, SD kelas 2. Kita tunggu sampai mereka bisa masuk pondok. Setelah anak-anak SMP, baru kita bercerai secara baik-baik. Silahkan kamu tidak membiayai hidup saya. Silahkan kamu mau kemana saja, itu urusan kamu. Tapi kau tetap membiayai anak-anak kamu, sekolah anak-anak kamu, kebutuhan rumah anak-anak kamu. Dan dia tidak mau. Alasannya? Tetap dia harus saya jadi istri dia. Tetap dia mau berpoligami. Jadi secara kedinasan juga aman? Aman, secara rumah tangga juga aman. Dia memiliki 2 istri, aman. Oh, tidak semudah itu, saya bilang. Sebelum itu saya potong lagi, mohon maaf. Menurut Mbak, kira-kira intuisi Mbak, dia pengen tetap mengharapkan pernikahan, tetap berpoligami, itu karena memang dia mencintai Mbak, apa karena memang dia tidak ingin institusinya tahu ada perceraian? Saya nggak tahu ya, karena feeling Mbak. Kalau yang lain itu mengatakan memang Bapak mau berpoligami. Memang Bapak mau dua-duanya, bilang seperti itu. Dan sebelum saya lapor, saya tuh berpikir, Mas, suami saya menggantikan saya dengan perempuan yang baru, berarti sudah tidak suka dengan saya kan. Dan saya memutuskan untuk tidak ada laporan dan saya pergi. Saya yang mundur dari rumah tangga ini.
Saya ngomong seperti itu. Tapi kan saya seorang bayangkari, saya punya atasan, saya punya atasan. Tanggung jawab juga. Ya, saya melapor sebelum saya tinggalkan asrama Polda itu, saya melapor ke Ibu Karo SDM saya, karena suami saya di SDM. Saya melapor, izin Ibu, saya bilang saya ada masalah keluarga. Saya bilang, dan saya mengambil keputusan untuk pergi. Dan Ibu Karo SDM saya bertanggung jawab, melarang saya pergi, tidak, kamu tidak pergi. Tetap di situ, tunggu saya kembali, karena dia lagi luar daerah. Dan saya ngomong pada suami saya kasih tahu, saya nggak jadi pergi untuk beberapa hari ini. Saya tunggu Ibu Karo kan. Nah, situ dia mulai marah. Kenapa harus libatkan Bayangkari kan? Sementara kan kau sudah mau pergi dengan baik-baik. Saya, tidak bisa. Ya harus dong. Kita kan menikah juga, orang tahu saya Bayangkari kan. Secara kedinasan diatur dan diketahui oleh Iya, mereka betul ya, banget. di sidang ya. Iya, betul banget. Dan dalam peraturan Polri tadi, perceraian pun diatur, harus diketahui oleh mereka kan. Iya, makanya saya kasih tahu, saya bilang, saya sempat ngomong sama suami, sebenarnya kau ini kenapa? Ada apa sebenarnya? Kau ini ada apa? Kenapa? Karena terus terang Mas, suami saya itu tidak pernah melirik perempuan. Selama saya menikah 17 tahun. Bagus dong. Oh, is the best banget. Suami saya ini is the best banget. Sangat-sangat is the best. Dia sangat baik, dia memang mengajarkan kita hidup itu tentang agama. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita sederhana, bagaimana kita, itulah dia hebatnya dia. Dan saya itu ngomong ke adik. Yang adik pada saat itu sudah jadi istrinya dia. Belum tahu Mbak kalau itu adalah sebetulnya istri kedua dari suami Mbak sendiri. Belum sama sekali. Waduh. Jadi dia tiap hari nelpon. Iya. Dia tiap hari nelpon, dia tiap hari nelpon. Tapi saya enggak berpikir apa ya, saya cuma jadikan dia tempat curhat saya, tempat saya cerita, karena saya memang akrab sekali sama dia kan. Padahal dia adalah istrinya. Emang tinggal bareng dengan adik? Enggak, dia di Makassar kan, saya di Kalimantan. Suami bisa kenal dan dekat akhirnya menikah dengan adik sendiri itu gimana ceritanya? Dia dengan mamahnya si perempuan, si adik ini berkeluarga dengan suami saya. Kenapa suami saya bisa ke Kendari ke rumah saya? Karena ini dia ada hubungan keluarga dengan mama tiri saya. Seperti itu. Jadi mungkin sering curhat atau apa begitu, entahlah. Sampai seperti itu. Ini apa Mbak? Ini adalah pemalsuan data yang saya dapat di tempat suami saya menikah. Begini Mas Uya ya. Pemalsuan data nih hati-hati nih. KUHP ada 262, 262, 264, 266 ini tergantung bagaimana nih. Saya kan dari Polda Kaltara itu mengatakan, Bu, izin Ibu, kami sudah dapat tempat Bapak menikah. Tapi dari Polda itu menutupin di mana. Dari Polda Kaltara menutupin. Tapi sempat dia ngomong alamatnya. Kebetulan kan dia menikah di Makassar. Makassar itu tempat saya dong. 10 tahun saya di sana. Terus saya lapor ke Krim Kaltara itu di sana. Dan saya pergi ke tempat mereka menikah. Astagfirullahaladzim. Saya pergi. Dari Polda Kaltara pun menyembunyikan ke tempat yang kasih nikah nih, kalau itu saudara kandung, cuma dia bilang ini berkeluarga. Polda Kaltara menyembunyikan. Saya nggak tahu Polda Kaltara ini tahu nggak bahwa itu menikah? Tahu. Maksud saya dia menyembunyikan ke ibu ini, ke ibu tempat dia menikah. Kan pas saya datang, saya tanya, ibu ada kasih menikah polisi, saya bilang. Tuh dia ngomong, oh iya ada, yang baru-baru itu dari Polda kan datang ke sana. Ibu tahu siapa temannya menikah? Tuh dia ngomong keluarganya kan, loh siapa yang ngomong seperti itu Bu? Orang Polda bilangnya, ibu tahu, itu adik kandung saya. Hah? Astagfirullah, dia bilang, orang Polda nggak ngomong gitu. Terus menurut ibu bagaimana? Saya mintalah Mas Uya datanya. Inilah yang dia buat. Apa ini? Di situ dia mengatakan dirinya seorang wira swasta, bukan seorang. Bukan polisi. Bukan polisi. Artinya memasukkan data palsu. Iya. Dia bilang wira swasta. Otentiknya nih, Iya, terus dia mengatakan di situ dia sudah pisah dengan istrinya di tahun 2016. Sebentar, saya 2016 masih mendampingi dia di Polres Malinau. Terus nama istrinya di sini Marlina. Nama saya itu Asnar Pratiwi, bukan Marlina. Jadi nama Herodin ya. Iya, dia tanda tangan. Jadi bagaimana bisa Polda itu hukumannya rendah sekali, sementara ada pemalsuan data, dugaan pemalsuan data. Bukan dugaan, memang pemalsuan data. Dan ini kalau kitab undang-undang hukum pidana bisa antara 262, 264 apa 266 nih. Kan tergantung nih apa emang yang memasukkan, apa memberikan informasi palsu untuk membuat surat,
atau memasukkan data palsu ke akta otentik. Oke, ini nggak tahu yang mana nih, saya belum jelas. Tapi intinya Polda Kaltara waktu sidang kode etik mengetahui ada surat ini. Tahu, tahu banget. Akhirnya hukumannya apa pada saat itu? Masih sidang kode etik itu masih itu aja, dia tidak merujuk ke PTDH. Sementara saya kan bukan mau saya sih, maksudnya supaya adil gitu. Kenapa suami-suami Bayangkari yang lain itu yang cuma selingkuh loh Mas Uya, selingkuh. Cuma digrebek, selingkuh dengan perempuan nakal atau tidur dengan perempuan nakal. Kok PTDH begitu? Sementara suami saya yang nyata-nyata tinggal satu rumah, Polda pun tahu, dia pun bawa ke Polda, kok dilindungin gitu. Terus dari kemarin saya keluarkan VT saya itu dibalas dari Kaltarain mengatakan salah satu poin di situ sehingga dia tidak dipecat adalah istri Siri Pak Hairudin belum hamil. Istri Siri loh. Berarti boleh dong polisi memiliki istri lebih daripada satu. Itu ada dari istri Siri, keterangan ada dari yang ngeluarin adalah Kaltarain. Polda Kaltara. Nah, ini yang harus lagi diusut lagi nih. Bahwa kan sebetulnya mereka tahu nih, harusnya kepolisian institusinya, anggotanya harus tahu bahwa tidak boleh ada pernikahan yang kedua bagi seluruh anggotanya dan apapun di dalam situ, ya kan? Betul banget. Dia memberikan keterangan ini harus dipertanyakan lagi. Itu dia, baru saya tuh waktu setelah selesai sidang, begini loh Mas Uya ya, saya kan seorang perempuan dan saya sendiri, saya ke Kaltara sendiri. Sebelum saya hadir di sidang kode etik, saya berkomunikasi dengan pihak Waprov. Waprov itu propos, saya mengatakan saya mau menghadap dengan Kapolda. Saya bilang saya mau ke PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk saya ditemani pengacara. Karena sidang nanti otomatis cuma saya yang bukan polisi, kalian semua polisi di dalam situ kan. Terus dari kata di situ itu nggak perlu, ibu nggak perlu untuk seperti itu. Karena ada banding. Ada bukti ya Mas Uya ya, karena akan ada banding kalau ibu tidak menyetujui keputusan yang akan diberikan oleh pimpinan sidang pada waktu itu. Oh iyalah, saya bilang nanti setelah sidang baru saya boleh menghadap ke Kapolda. Saya bilang oke lah, saya berangkat sendiri. Begitu sidang di dalam dia didampingi pengacara, sementara saya sendiri di dalam situ sendiri. Setelah keputusan itu keluar, saya bertanya begini, apakah keputusan nanti itu sudah pasti itu keputusannya? Dia mengatakan belum pasti, belum final bilangnya kan. Begitu ada keputusan, dia chat aku keputusannya ini, saya kaget, astagfirullah. Kok bukan PTDH? Saya bilang kan, sementara bukti harusnya pemberhentian dengan tidak hormat. Iya, atau dia ngomong, saya tanya lagi, berarti saya bisa banding dong? Tidak bisa Bu, bilangnya. Padahal tadi dijanjikan bisa banding. Boleh, ternyata. Yang bilang siapa pada saat itu? Pihak Waprov. Waprov, namanya masih ada? Ada kok namanya. Itu ibu nggak bisa banding. Yang bisa banding itu pihak polisi aja. Oh ya, saya telepon yang kawal kasus saya dari Mabes Polri. Memang dijelaskan seperti itu. Memang ibu tidak bisa. Ibu merasa dibohongi atau ditipu nggak? Saya merasa dibohongi dong. Oleh pihak kepolisian. Kenapa seperti itu? Ini ada apa sebenarnya kan? Ada apa? Terus di dalam sidang itu ada lagi Mas Uya ya. Di dalam sidang itu saya ditanya dari pihak Waprov, Ibu pernah mediasi di SDM. Kami kan bagian suami saya SDM. Iya Pak, pernah saya mediasi. Terus ditanya, Ibu tahu mediasi itu apa? Tujuan mediasi itu apa? Terus saya ngomong, di mana-mana mediasi itu tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan, mencari jalan keluar dari masalah. Saya bilang, tidak Bu, Ibu mediasi itu adalah mediasi perceraian Ibu dari kepolisian. Hah? Astagfirullah. Loh, saya bilang kenapa seperti itu? Bukankah kita sidang perceraian untuk kepolisian itu tidak seperti itu? Ada propos, ada Bayangkari, ada SDM, ada saya, ada suami saya. Ibu mengerti banget nih, berarti ini Ibu saya pintar dan tidak bisa dibodohi ya. Ini keren nih. Terus? Ya, dan kita harus banyak bertanya, banyak belajar. Ya, saya tanya seperti itu. Itu bagaimana Pak? Saya bilang. Itu bagaimana loh? Kok bisa terjadi sidang perceraian? Pantas saja saya bilang, izin Pak ya, saya bilang. Sidang cerai untuk kita Bayangkari ini diambil. Ini dikembalikan. Sudah tidak bisa memegang kartu KPI ini. Itu sudah tidak bisa. Tapi ini saya masih punya. Berarti saya Bayangkari. Sementara pimpinan sidang tadi mengatakan, Ibu masih seorang Bayangkari.
Saya bilang astagfirullah. Karena memang bagi dia itu Mas Uya, suami saya ini memang bagiannya di pernikahan dan perceraian. Emang Jadi dia bagiannya. Jadi betul. emang lingkungannya. Betul banget. Oke, pertanyaan saya. Mbak Tiwi merasa diskriminasi nggak Betul banget. oleh kepolisian Banget. Polda Kaltara berarti? Banget. Dan Mbak Tiwi merasa suami ibu mendapatkan perlindungan nggak? Betul banget, sangat. Dari- Sangat. Karena begini Mas Uya ya. Dari awal itu dari banyak pihak yang menyatakan untuk memviralkan, Iya. untuk menggerebek apa dan lain sebagainya. Tapi saya 17 tahun makan dari gaji polisi. Iya. Saya seorang bayangkari dan saya itu berpikir kalau kepolisian akan melindungi saya bayangkari, saya bilang kan. Dan nyatanya tidak seperti itu. Ibu merasa diintimidasi? Banget. Saya sangat kecewa. Saya menghadap dengan Kapolda tidak bisa. Saya bawa pengacara untuk ketemu Wakapolda. Pada saat itu alasannya tidak ada. Pak Irwasda ada, tapi saya tidak bisa ketemu. Oke. Apa akhirnya yang membuat Mbak Tiwi mau datang ke sini dan memilih saya untuk bicara di sini? Saya banyak lihat video-video Mas Uya. Ya. Saya cuma pengen mungkin Mas Uya bisa Insya Allah. ke Kapolri, karena saya sudah buat surat terbuka dan tidak ada juga tanggapan. Saya sudah surati ke Kapolri juga tidak ada tanggapan sama sekali. Saya hanya seorang ibu rumah tangga. Apa sih saya Mas Uya kan? Cuma kalau ini dibiarkan, kepolisian akan semakin banyak polisi-polisi yang seenaknya saja kepada bayangkari untuk kasus pernikahan yang sebentar saja melapor kami diabaikan, padahal kami ini istri polisi loh, seharusnya kami itu dilindungi. Kenapa juga saya ke Mas Uya ya, saya ada beberapa ibu-ibu pejabat di Polda ya Mas. Setiap kalau dia nelpon, dia WA, hashtag Mas Uya, DM Mas Uya, di Mas Uya. Jadi mereka tuh berpikirnya di Mas Uya itu yang betul-betul konsisten dengan apa yang terjadi gitu, yang betul-betul berani lah kalau kami bilang kan. Berani, apalagi yang berurusan dengan polisi. Ya, saya concern dengan penegakan hukum dan iya, kalau betul ada banget. podcast saya beberapa orang yang mungkin mengkritisi atau membuka satu permasalahan dalam institusi, kebetulan ada Polri, ada macam-macam, kok ada kementerian segala macam, bukan kita membenci institusinya, tapi kita justru mencintai. Iya, betul kita banget, ingin Mas. Menegakkan apa yang hukum mereka sebenarnya. tegakkan. Betul, agar semua presisi, ya kan. Oke. Nah, waktu suami tahu akhirnya Mbak melapor ke Polres akhirnya sidang etik, suami apa komentar? Aduh, dia tuh langsung jadi monster. Gimana? Dia jadi jahat, semua ancaman. Setelah saya ke Brau, saya pernah ke Kaltim. Tapi kan kalau kita kembali ke ini, setelah saya ketemu Ibu Bayangkari saya, Ibu Karo SDM, dan memang kita memutuskan untuk saya yang pergi. Setelah saya pergi, 3 hari saya pergi itu, anak saya memanggil saya pulang kembali. Pulang mama, bilangnya, mama pulang. Memang ada perempuan papa, bilangnya, mama harus pulang. Begitu saya pulang, saya kembali ke rumah saya. Tapi saya itu masuk ya, setiap saya bergerak saya bayangkari, saya lapor. Izin bu saya di sini, izin bu saya di sini. Dan dia mengatakan, saya memang stay di hotel 2 hari. Saya tidak langsung pulang ke asrama saya karena saya takut ribut. Dan dia mengatakan kalau saya sama laki-laki di hotel itu. Dan saya ngomong, silahkan Anda lihat CCTV hotel. Dan saya selalu melapor ke Ibu Karo SDM. Begitu saya setelah lapor kasus saya. Dan saya minta tolong di situ, saya dilindungi untuk saya kembali ke rumah saya bersama anak-anak saya. Dan itu dipersilakan. Begitu nyampe rumah, dia marah. Dia marah besar. Apa marahnya gimana? Kenapa kau kembali, bilangnya. Kenapa kau kembali? Saya kembali karena saya bayangkari dan saya punya anak-anak di sini. Betul. Di situ dia marah, teriak-teriak depan anak saya di dalam kamar. Dia teriak, ngapain kau kembali? Kalau dia pakai bahasa daerah, kalau nggak ada anak-anak ini, ibaratnya selesai kau. Selesai itu maksudnya? Ya mungkin atau apa? Dan dia nunjuk dan saya cuma ngomong, kalau anak-anak ini keluar, kau harus saya, karena kau bilang seperti itu. Jadi saya kasih bangun si kakak kasih keluar adik. Terserah papamu mau ngapain sama mama. Dia bilang begitu. Sampai dia bilang begitu. Belum lagi Kabak Roheniawan dan Jasmani di Polda Kaltara. Iya.
Tapi begitu anak-anak dia keluar dia nggak melakukan apapun, malahan dia bersihkan kamar apa atau dia tidur. Makanya Nyesal kali ya. nggak tahu lah walau. Terus belum lagi chat-chat dia yang astagfirullahaladzim. Apa? Seperti apa misalnya? Makian lah. Apa makian yang paling? Saya perempuan sial. Oke. Saya perempuan Padahal sial. Mbak ibu dari 3 anaknya ya? Dia mendaftar perwira 1 kali. Iya. Kami tidak pernah berkasus dalam kepolisian. Saya sial, terus saya istri durhaka. Makanya saya bertanya balik ke dia, istri durhaka itu yang mana? Saya bilang, istri durhaka itu yang mana? Apakah saya pernah durhaka sama kau, keluar rumah tanpa izin kau dan lain sebagainya? Terus apa ya, kamu itu benalu. Dia selalu ngomong, kamu itu benalu. Saya bilang, saya bukan benalu, saya istrimu. Iya. Saya ibu dari anak-anakmu. Kalau numpang makan, sudah pastilah. Iyalah, harus juga suami untuk menafkahi dan memberikan makan betul kebutuhan sandang pangan papan sama anak istrinya Mas, lah. Dia tuh Mas, apa ya, dari orang yang baik banget menjadi orang yang sangat jahat Hanya banget. karena seorang wanita. Betul banget. Itulah. Nah, Betul akhirnya waktu Mbak tahu, nih kita ada yang terlewat tadi. Ternyata wanita itu adalah adik kandung Mbak sendiri. Itu dari mana? Di Desember itu dari pihak keluarganya si perempuan ini memberitahu ke keluarga saya. Maksud dia kenapa ibunya Ainun masih ada di Kaltara, sementara yang dia nikahi itu adalah adiknya sendiri kan. Terus kakak nelpon, istrinya adalah ini bilangnya, namanya kan Nirma Lasari. Yang telepon adalah Kakak saya, nelpon ke jadi saya. kakaknya Mbak tahu. Iya, baru suami. pas tahu dia langsung nelpon. Padahal posisinya Mas, saya lagi teleponan sama adik saya. Sama si istri kedua berarti. Oke. Gitu, Oke, Masya dia Allah. lagi telepon terus habis itu telepon. Iya, terus saya tanya ke suami saya. Saya cuma ngomong astagfirullah, saya bilang. Di mana kau simpan malumu? Saya bilang. Bagaimana mental anak-anak kita? Kenapa bilangnya? Kau nikah dengan Nirma adikku. Saya tanya. Itu dia ngomong, itu bukan urusan kamu, itu urusan saya. Memang bukan urusan saya, tapi urusan anak-anak saya. Dan saya pergi masuk di kamar dan saya chat perempuan itu. Saya tanya, selamat ya. Aku bilang, kau rupanya istrinya Pak Herudin. Terus habis itu? Oh, kalau itu nggak benar, dia bilang. Oh, dia nggak ngaku. Iya, saya nanya lagi, kalau nggak benar, silahkan tanya keluarga besar kamu, keluarga besar kita di kampung. Kenapa seperti itu? Betul dia jawab, bodoh amat bilangnya, saya nggak peduli. Wow. Situlah saya blokir untuk memperbaiki mental saya dan saya tidak mau tahu, saya blokir. Dan anak saya juga akhirnya tahu. Di situ saya semakin jijik, semakin. Iya sih, saya ngerti, saya memahami. Saya bilang, astagfirullah, saya bilang. Oke, kita lihat dulu ini ada, hey pelakor, bangga ya bisa ngambil suami saya, turunan ya dari emaknya. Nggak malu ya, itu mobil saya loh, yang bukan punya suami saya. Kamu pakai lagi, senang ya pakai bekas saya. Ini suami baru mobil Mbak ya. Jangan terlalu merasa di atas angin saat ini. Ingat ya, saya nggak sendiri, saya punya Allah. Bismillah, apa yang kamu lakukan terhadap saya dan anak-anak saya, insya Allah, Allah akan membalas dengan caranya sendiri. Oke. Itu ada, kenapa saya bilang itu mobil saya Mas? Karena kita bahas masalah anak kan, masalah anak. Dia ngomong seperti ini, saya beri kamu tiga opsi bilangnya. Opsi A itu, kalau kau bawa anak-anak, sampai kapanpun saya tidak akan biayai hidup anak-anak. Kedua, kalau kau nggak bawa anak-anak, silakan kau ambil mobil sama motor ini. Ketiga, kalau kau menang pengadilan agama untuk hak asuh anak, kamu tidak akan tenang. Dimanapun kamu, saya akan cari. Saya tidak akan kasih tenang hidupmu. Oke, saya bilang sebentar, saya berpikir. Saya ke kamar, saya sholat, saya berpikir, ya Allah, jalan pilihan yang mana? Saya bilang, saya itu mau pilihan yang buat kebahagiaan buat anak-anak saya. Itu saja sih. Begitu saya kembali, oke, saya pilih poin 2. Silakan kau ambil anakmu, kasih saya mobil dan motor itu. Oke, dia bilang saya akan jualkan. Karena mobil kami itu mobil bodong, nggak ada surat-suratnya, nggak ada BPKB-nya. Yang ngasih suami? Iya, biasalah polisi kan. Mobil dari mana itu pada saat itu? Saya nggak tahu dia beli di mana. Memang nggak ada BPKB-nya. Mobil itu nggak ada BPKB-nya. Mobil sitaan? Wallahualam lah, dia dari mana. Ini bukan masalah biasalah polisi, gitu nggak boleh juga dong. Ya. Polisi harus menegakkan peraturan, ya kan? Kalau itu mau dibahas kayaknya lalu lintas deh ke semua polisi deh. Terus? Kan saya nggak bisa jual dong kalau saya yang bawa, nggak bisa saya jual karena nggak ada BPKB-nya. Gitu saya pilih poin B. Ini yang kasih pilihan dia loh ya, Mas ya. Dia ngamuk, malah dia yang marah. Dia ngomong, ibu macam apa kau bilangnya? Kau tukar anakmu dengan uang. Loh,
Kan dia yang nawarin. Daripada saya ribut, saya bawa anak-anak saya nggak punya pekerjaan, buat makan saja saya susah. Setelah menurut dia Mas Uya, setelah saya pergi dari rumah, itu talak 1 jatuh. Otomatis di 3 bulan itu saya tidak boleh tinggalkan rumah dan dia masih biaya hidup saya. Dia beri saya 1,5 juta 1 bulan untuk biaya hidup saya, bukan biaya anak-anak saya. Di setelah 3 bulan itu, dari bulan 8, 9, 10, 11, 12 itu saya makan dari sisa-sisa anak-anak saya. Kadang saya juga tidak makan, karena saya mau dari mana? Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Jadi Mbak sampai makan dari sisa makanan? Iya, karena kan begini, sistemnya kami itu pagi sampai sore itu anak-anak sama saya. Dia kasihnya 100.000 buat makan anak. Terus malam sampai malam dia ngambil anak-anak. Tapi kami satu rumah aja. Jadi kadang yang kecil itu, yang anak saya yang kedua tuh kalau pergi makan tuh dia bawa pulang sisanya. Dia ngomong, mama belum makan, mama makan ini. Kalau anak saya yang pertama dia kurang peka. Saya tidak tahu Mas Uya ya. Kalau saya sih mau saya anak-anak jangan dipengaruhi, atau maksud saya cukuplah masalah ini kita dua aja. Setuju. Kenapa kita tidak berteman kan? Tidak usahlah sampai anak saya bertanya kalimat mama selingkuh itu apa? Anak saya ini masih kecil loh. Kok bisa nanya begitu? Berarti ada yang mendoktrin. Seperti kakak anak saya yang pertama terus langsung ngomong, mama saya pilih papa, bilangnya. Saya minta maaf mama, pilih papa. Kalau hancur ya hancur lah kan. Saya loh mamamu. Jadi apa yang didoktrin ke kepalanya anak saya Mbak? Sama sekali tidak tahu Mas Uya. Jadi anak Mbak berarti selingkuh gitu. Kalau saya lihat dia tuh materi. Ke anak saya mainan apa semua. Emang saya nggak punya. Saya ngomong sama anak saya nggak punya, sama sekali nggak punya. Pernah sekali anak saya sakit. Yang kedua itu sakit kan. Anak saya ini radang. Kalau sedikit saja radang dia harus rumah sakit, harus dokter. Terus si kakak ngomong ke papanya, papa adek sakit. Terus papanya ngomong, papa nggak punya uang. Tanya mamamu, bilang. Loh, saya dari mana? Buat saya makan saja susah. Terus mau biayain rumah sakit 385.000, dari mana? Saya itu dari mana? Jadi anak saya itu dibiarin aja begitu. Nah, terus sekarang sudah terjadi. Jadi yang Mbak tuntut apa? Saya mau Kapolri yang terhormat itu, ya lihat lagi, meninjau lagi kasus saya. Apakah putusannya ini sudah benar? Supaya Mas Uya tuh semua tidak terulang lagi. Yang nyata-nyata Polda Kaltara ini kalau dari bahasanya membolehkan adanya pernikahan lebih dari 2, lebih dari 1, betul banget Mas Uya. Saya pengen seperti itu. Saya pengen ada keadilan lah, bahasanya seperti itu. Karena kalau saya ke Polda Mas Uya, menurut saya nggak ada gunanya. Kenapa di Polda nggak ada gunanya? Kalimat dari Polda itu sabar. Semua butuh proses. Proses 1 tahun lebih. Saya ditanya dengan Kabid Propam, kenapa kau pergi dari rumah? Saya tidak kuat. Saya bukan perempuan hebat yang mau menerima istri. Suami saya adalah adik saya sendiri. Sedangkan wanita lain saya sudah hancur, apalagi adik saya sendiri. Terus kata Pak Kabid, kenapa kau tinggalkan anakmu? Izin Pak, saya bilang, saya harus tinggalkan Kalimantan. Itu uang 3 juta buat tiket, saya bilang. Dan saya jual motor NMAX saya jual. 3 juta maksudnya saya jual hanya untuk beli tiket. Terus ke Kendari pulang ke rumah saya. Kalau saya bawa anak saya 2, apa tidak 10 juta? Modal buat saya pergi. Saya nggak punya, Bu. Saya nggak punya. Mungkin orang berpikir saya ibu yang kejam hanya karena materi saya tidak bisa bawa anak saya. Dan memang kita tidak bisa untuk selain dari ancaman dia keluar dari Kaltara pun saya tidak bisa bawa anak-anak saya. Dan saya pikir Mas Uya, kalau saya tetap tinggal di asrama saya bisa gila, saya bisa mati dengan apa yang diberikan sama saya. Dia sudah mulai tidak normal atau mungkin mengusir saya secara tidak langsung. Seperti sepatu saya dia sembunyi, sepatu senam dia sembunyi, kunci mobil dia
dia simpan. Ini asrama polisi berarti ya? Iya, kunci mobil dia simpan di bawah bantal, kunci kendaraan. Nah, sementara kan saya harus antar anak sekolah dan bensin mobil dia tidak isi. Jadi memang dia mengusir, mungkin dia mengusir seperti itu. Jadi saya memang harus pergi. Saya melapor juga ke Polda Sulsel, Mas Uya ya. Saya lapor pernikahan sirinya itu di Polda Sulsel karena wilayahnya menikah adalah di Polda Sulsel. Tapi sangat lama, Mas Uya. Ya Allah. Di Polda Sulsel lebih tidak ada. Tetap sama jawabannya. Bisa kita beri judul kali ya. Saya sering bilang polisi lapor di polisi, dilindungi polisi. Itu kalau menurut saya. Jadi kadang saya bertanya ke polisi-polisi, saya harus kemana? Padahal ibu juga adalah istri polisi dan betul ibu yang juga mendapatkan hak. Iya betul banget. Makanya saya bertanya, saya harus kemana? Saya harus lapor kemana? Saya bilang, saya memang tidak mau viralkan dari awal karena saya pikir kalian itu adil. Saya bilang kalian itu pikirnya adil. Gitu. Pikir saya seperti itu. Karena saya bilang saya Bayangkari. Iya. Kalian pasti melindungi saya. Tapi tetap saja jawabannya, Mas, kami tidak berpihak. Intinya sabar, namanya proses 1 tahun. Saya pikirnya kemarin, Mas, paling lama 3 bulan. Ya Allah, sudah turun tim ke Makassar, sudah periksa sana sini. Aduh, nggak tahu. Dan Polda Sulsel pun mengetahui bahwa ada pernikahan seorang polisi. Turun mereka juga, Mas Uya, ke TKP. Tahu. Jadi ada Polda Kaltara, Polda Sulsel mengetahui ini. Tahu. Oke. Saya lapor persinahannya lagi di Polda Kaltara, Krim Polda Kaltara, karena saat ini mereka sudah satu rumah. Tapi sama sih, sabar. Percuma. Proses. Sabar, jadi jawabannya sabar. Sabar. Semua butuh proses. Padahal alamat ada, orangnya ada. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya, seorang ibu Bayangkari melaporkan, jadi istri polisi melaporkan, proses sangat lama, sabar. Lama banget, 1 tahun lebih. Nah, sementara dulu ada tagline kan, percuma lapor polisi, orang-orang bilang gimana orang sipil. Iya, betul Walaupun banget. kalau saya memberikan kesaksian, saya ngelaporin penipuan saya di Polda Metro Jaya sih, saya aman ya. Proses saya berjalan, tapi banyak kita juga tidak bisa pungkiri banyak orang yang bilang percuma lapor polisi. Percuma bayar. Nah ini istri polisi lapor polisi juga mendapatkan pengalaman itu. seperti ini. Ya. Mungkin ini saatnya buat Kapolri bersih-bersih ya. Iya betul banget. Tolonglah Pak Kapolri lihat lagi, maksudnya ke Kapoldanya ini ada apa? Ada bukti pernikahan mereka? Ada. Apa ada aja? Foto. Ada orang-orangnya juga yang udah ditanya langsung. Ini kan saya dapat dari tempat dia menikah, Mas. Oke, ini foto apa? Ini foto pernikahan mereka yang ada bagusnya di tempat mereka menikah nih, Mas. Memang terkenal banget di Makassar. Dia ada data. Dia ada data akurat di situ. Begitu saya datang dia kaget. Terus saya ngomong, tenang aja Bu, saya nggak ribut. Saya bilang saya orang yang nggak suka ribut. Saya cuma mau memastikan lagi. Saya bilang apa yang dilakukan oleh suami saya dan adik saya. Dan di situ, Mas, ya Allah, saya tanya saksinya siapa? Saksi mereka menikah. Apakah orang tua saya, bapak saya? Dia bilang enggak. Adik ibu ini seorang yatim piatu. Dibilangnya. Astagfirullah, saya bilang ya Allah. Padahal tidak. Enggak. Ibu bapaknya masih sehat-sehat. Dan ibu bapaknya tahu nggak? Kalau anaknya mungkin awalnya tidak, saya nggak tahu juga. Mungkin awalnya tidak dan akhirnya tahu, saya nggak tahu juga. Oke, sekarang apa yang Mbak ingin sampaikan sama polisian, entah Kapolri, Kapolda, kalau mungkin udah frustasi dengan Kapolda, mungkin langsung ke Polri dengan Mabes, kira-kira apa? Saya hanya mohon kepada yang terhormat izin Bapak Kapolri, saya seorang Bayangkari Pak, suami saya menikah dengan adik kandung saya sendiri dan itu pernikahan siri, dan Polda Kaltara pun tahu, tapi seakan-akan mereka tidak tahu. Saya mohon keadilannya Pak kepada saya Bayangkari Pak, saya hanya seorang ibu rumah tangga, seorang Bayangkari. Saya mohon keadilan buat saya Pak. Jangan malah dengan masalah ini seakan-akan suami saya dilindungi dari pihak kepolisian. Jangan karena dia seorang perwira, ada jabatannya, sementara bintara-bintara yang lain hanya selingkuh, mereka dipecat, tidak selingkuh malah dipecat ya, ada buktinya. Malah dipecat. Ada baru sebelum kami sidang ada yang dipecat, istrinya melapor, itu pun dengan perempuan nakal. Tidak tinggal satu rumah.
Suami saya sudah tinggal satu rumah Pak, malah kok dilindungin, kok seakan-akan polisi itu ya melindungi polisi Mas Uya. Dan banyak malah banyak banget seperti itu. Aduh. Kayak seakan-akan diintimidasi. Diintimidasi, aduh, nggak tahu lah saya. Oke. Saya nggak tahu mau kemana lagi. Oke, jadi kita harapkan bahwa ini bisa didengar ya dan ditindaklanjuti. Harapan saya sih supaya polisi itu betul-betul adil dengan apa yang terjadi, supaya tidak ada lagi bayangkari-bayangkari yang tersakiti. Tiwi-tiwi yang lain. Betul banget. Dan banyak yang DM, banyak yang telepon, banyak yang WA, maju terus Bu, bantu kami bayangkari supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Bapak Kapolri yang terhormat, tolong kami bayangkari. Oke, dan itu saja, supaya betul juga tadi agar masalah yang sama tidak terulang lagi. Dan bahkan banyak sekali Mas Uya, ya Allah. Tapi bagusnya mereka Mas Uya banyak, tapi tidak menikah. Tidak menikah dalam artian tidak memperlihatkan publik. Jadi aman gitu. Mungkin aman. Kalau suami saya memang top banget. Dia memperlihatkan publik. Dia berani. Dia berani. Alasan dia kenapa dia berani, agama. Dia berpegang di agama, kalau berpoligami boleh. Tapi kan enggak, saya no komen kalau itu ya. Enggak Mas Uya. Tapi kan di kepolisian, PNS. Nah, itu kalau di kepolisian saya bisa komen. Betul banget. Kalau di kepolisian saya bisa komen. Saya juga Mas Uya, di agama juga saya takut banyak bicara. Karena kalau kita banyak bicara dan salah itu adalah dosa. Tapi kan ada peraturan yang menyatakan itu tidak boleh. Tapi kalau saya pribadi ditanya sebagai umat Islam, berpoligami saya tidak setuju. Tapi saya tidak bisa juga mengomentari dia menyalahkan soal agama karena mungkin ilmu saya kurang. Tapi kalau ngomong soal peraturan Polri, undang-undang perkawinan, saya bisa komen bahwa itu salah besar. Betul banget, Mas. Betul banget. Kita bicara dalam kedinasan ya. Oke. Ya udah, kalau gitu Mbak Tiwi terima kasih banyak. Semoga ada keadilan di sini. Amin. Terima kasih sudah datang ke sini ke LBU Lembaga Bantuan Hukum. Mudah-mudahan ini ada kejelasan. Amin. Ya, salam hormat buat keluarga, buat anak-anak yang sabar. Terima kasih Mas. Ya, salam juga buat rekan-rekan semuanya. Siap. Terima kasih. Udah jadi perhatian dan jadi perhatian dari Polri ya, Pak Kapolri juga dan ataupun siapapun yang berwenang di dalam hal ini. Silahkan kasih komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go.